Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama saya Jengli saya. Kali ini kita akan coba mengambil tema tentang alasan mereka membenci kamu ya. Alasan mereka membenci kamu itu apa ya? Kita nanti bisa pilih kartu. Saya akan bagi menjadi 3 file. Namun ingat, tidak boleh diyakini, jangan disugesti. Jadikan teman ngopi atau minum teh aja ya. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video ya. Alasan mereka membenci kamu ya. Sekarang kita langsung ya, kita acak-acak kartunya dulu. Alasan mereka membenci kamu. Alasan mereka membenci kamu. A, B, C. A, B, C. A, B, C ya. Sekarang kamu bisa fokus, boleh pilih A, B, atau C ya. Ingat, ini pokoknya jadikan fun-fun aja, hiburan aja, nggak boleh diyakini ya. Terus energi bisa terbolak-balik, bisa saja maju mundur, paham kan? Maju itu berarti sudah terjadi, mundur itu berarti belum terjadi. Bisa jadi pas ngena, yaitu sedang dialami, seperti itu guys ya. Alasan mereka membenci kamu, silakan kamu fokus. Ini file A, B, C ya. Bila kamu sudah memilih, langsung kita mulai baca dari pilihan Anda yang A dulu. Pilihan Anda yang A. Sekarang ini kamu dapat gambar ya, alasan mereka. Ini love hitam, ini 5 ya. Love hitam 5. Di sini begini. Jadi kamu itu mungkin sama mereka itu intinya ya, kamu lebih fokus terhadap diri kamu sendiri. Apapun yang kamu kerjakan itu seolah-olah kamu itu seperti egois ya. Kamu itu dikatakan menurut mereka mungkin kamu orangnya menang sendiri. Jadi kamu orangnya fokus. Apapun tujuan kamu, apapun keinginan kamu harus diprioritaskan. Mungkin menurut mereka ketika dia itu menginginkan, ketika dia itu mungkin butuh kamu seperti itu, maka dia harus bersabar. Bersabar dan bersabar lagi, itu menurut versi mereka. Tapi di sini energinya menurut kamu pun seperti itu. Kamu seolah-olah menghadapi mereka itu tidak memuaskan. Jadi seolah-olah kamu itu merasa seperti kadang mereka itu mencuekkan kamu, kurang menghargai kamu. Di sini ada penilaian ya. Kamu juga sabar menghadapi teman-teman kamu juga sabar. Jadi kamu sama mereka itu sebetulnya kurang bisa saling menerima kekurangan. Itu menurut ini secara energi loh. Tapi kalau secara penilaian mereka ya seperti itu. Terus ini ada koin 3. Di sini menurut mereka kamu itu orangnya lebih fokus, pokoknya di perjalanan itu tidak mau sedih, tidak mau intinya terlalu gembira itu enggak. Tapi di sini kamu lebih fokusnya antara positif dan negatif, itu masa bodoh. Kamu lebih fokusnya pokoknya kamu itu orangnya seperti harus ada keceriaan, harus ada kegembiraan, harus ada kesenangan. Itu menurut mereka menilai kamu. Berarti bisa dikatakan kamu butuh mereka itu saat ada kesenangan, ada kebahagiaan. Contohnya mungkin sekedar hanya teman ngopi, teman minum teh, jalan-jalan. Di situ guys, mereka menilai kamu seperti orangnya sedikit egois ya. Kamu itu orangnya maunya ketika ada energi yang happy, ketika ada energi yang ngumpul-ngumpul, seneng-seneng, bergembira lah pokoknya. Di situ kamu itu sukanya seperti itu. Jadi ini kamu egois. Kamu tidak mau
ketika ada energi sedikit curhatan yang melelahkan, meletihkan pikiran kamu, orangnya kamu kurang asik, jadi kamu kurang pengertian. Itu menurut mereka ya. Sebetulnya itu hanya sekedar sebatas ini aja sih, seperti opini aja mereka. Pada dasarnya ini seseorang yang alasan mereka membenci kamu itu hanya itu saja. Setelah itu yang mereka itu biasa aja, karena kamu sama mereka itu sebetulnya sama-sama membutuhkan. Kamu cocok, kamu pun masih dibutuhkan di relasi circle itu, sementara kamu pun masih membutuhkan, siklusnya kamu itu masih kamu butuhkan. Jadi sama-sama membutuhkan dan sama-sama saling baik, nggak apa-apa. Jadi ini alasannya seperti itu ya. Atau bisa jadi kamu ketika kamu ada butuhnya, ketika kamu ada perlunya, itu bisa jadi kamu seperti membaik-baikkan dia seperti itu. Terus mereka itu juga kadang merasa kamu itu sedikit dibutuhkan ya, karena mungkin kamu orangnya enak ya. Hati kamu itu kalau diajak ngobrol itu mantep. Mantep itu berarti kamu itu orangnya matang ya, bisa memberi solusi secara matang atau bisa menerima seperti itu. Itu di situ, makanya mereka itu masih saja ke kamu seperti itu. Alasan mereka itu seperti itu guys. Alasan mereka membenci kamu itu seperti itu ya. Semoga kamu jelas dan paham. Sekarang kita sudah tarik energinya ya tadi ya. Saya ini dari kemarin aku narik energi ini ya. Feel air. Coba dengarkan intuisimu. Dikatakanlah bahwa yang kamu lakukan ada keterkaitan dengan adiksi. Jadi ini kamu memang orangnya menurut semesta pun kamu harus merubah, karena ada satu kebiasaan yang kurang tepat ya, adiksi ya. Kamu harus merubah guys. Memang ini jadinya menurut mereka jadinya kamu egois seperti itu ya. Mau mengambil risiko untuk memulihkan kesempurnaan hidup meski di titik yang sulit. Semua demi untuk tujuan hidup dan mengambil semua yang pernah hilang dari hidupmu. Ini menurut versi semesta mengatakan bahwa kamu itu sebetulnya sih ingin mencapai, ingin meraih, ingin menarik sesuatu ya, sesuatu apapun itu yang pernah hilang dari genggamanmu. Ini tujuan kamu. Ini mungkin bisa jadi masalah asmara, juga larinya ke hoki. Bisa jadi antara dua. Biasanya kalau orang sudah menemukan jati diri, maka asmara itu seperti masa bodoh ya. Tidak begitu memikirkan, yang dipikirkan adalah dirinya, tentang ya mau usaha sendiri, bagaimana berkarya, bagaimana memajukan hidupnya, bagaimana pokoknya tentang dirinya sendiri, hoki, kerja, biar maju seperti apa hidupnya, biar berkembang seperti itu. Makanya di sini sekecil apapun kamu itu orangnya tetap berkarya ya. Itu menurut mereka. Makanya mereka itu seperti kadang waktunya itu seperti kamu pelit waktu, kamu itu susah. Di situ penilaian mereka kamu seperti egois guys. Kamu pernah tertarik dengan seseorang tetapi memang dia slow respon. Ketahuilah itu memang dia keras kepala. Jadi kamu mungkin ya, ini di tengah kartu tengah-tengah tadi kamu memikirkan asmara dan kamu memikirkan keuangan kamu ya. Mungkin di sini kamu sedang dalam proses ya, penarikan sesuatu yang hilang dari genggamanmu ya. Tapi kamu pernah kecewa dengan seseorang ya, kamu pernah cinta, kamu pernah loyal dengan orang itu. Itu memang orangnya keras kepala. Jadi orang itu memang keras kepala guys ya. Sekarang yang memilih feel apa ya, ini tadi yang mana ya, feel B. Sekarang yang memilih feel B, ini keriting 2 ya. Alasan mereka membenci kamu ya. Di sini
Kamu orangnya seperti suka mengulur waktu, suka mengulur-ngulur apapun itu, ya. Jadi urusan hal apapun suka kamu tunda. Bahkan di sini kamu akhirnya ketinggalan, guys. Banyak sekali hal apapun. Kalau kamu mau jalan-jalan pun sepertinya kamu banyak leletnya daripada kamu tangkas cepet set set set. Seperti itu, guys, ya. Terus alasan mereka membenci kamu itu di sini mungkin kamu berpartner atau berteman dengan seseorang yang sebetulnya itu energinya sama seperti kamu. Kamu sabar menghadapi dia, dia pun sabar menghadapi kamu. Semua keseriusan, urusan yang seharusnya dipentingkan itu bisa jadi tertunda, ya. Ketika tertunda maka itu yang jelas, ya, itu akan menimbulkan efek jerah, marah, jengkel meskipun di dalam hati, ya. Padahal di sini itu sama. Kamu sama orang yang sedang kamu, intinya ini bukan mesti pasangan, ya, teman. Ini pokoknya tentang teman atau seseorang yang alasan mereka membenci kamu padahal kamu itu sama seperti orang itu, ya. Sama-sama lelet orangnya. Terus di sini kamu orang yang baik hati. Kamu itu kalau sudah punya keinginan itu seakan-akan harus saat itu juga terlaksana menurut mereka, ya. Sayangnya di sini kamu orangnya baik. Kamu memang orangnya positif sih. Cuman kamu itu mengkhawatirkan kalau mendengar, kalau ada curhatan itu bisa jadi akan seperti terpublikasikan. Jadi kamu orangnya tidak bisa menyimpan rahasia. Bahkan di sini kamu orangnya itu kalau ngomong, ya, kalau ngomong itu nggak cuma satu kata, dua kata, itu nggak. Sudah diomongin terus diulang-ulang lagi. Itu namanya apa? Cerewet, ya. Cerewet atau istilah orang Jawa itu kan apa namanya, gujih, guys, ya. Ini kamu menurut mereka. Cuman kamu orangnya positif. Memang terlalu teliti, kamu orangnya mendetil. Jadi mereka itu kadang enggak sama kamu. Itu alasan mereka. Tapi ini masih positif sih. Ini bukan berarti alasan yang marah, membenci sampai meledak-ledak ada dendam, itu enggak. Ini alasannya memang alasan mereka membenci kamu. Kamu orangnya seperti itu. Ini kartu ini loh. Ki keriting. Kamu orangnya memang terlalu lelet, ya. Hati kamu pun tidak cekatan. Kamu orangnya tidak mudah mencerna. Kalau diajak ngomong itu tidak langsung tanggap, itu enggak. Meskipun di sini kamu punya energi yang positif, ya. Ketika ada energi yang positif, mungkin di perjalanan, ya, kamu ketika diomongin ya oke seperti itu. Tapi ketika nanti jamnya terlaksananya itu kamu bisa jadi membuat mereka menunggu. Jadi kamu itu oke aja, kenyataannya nanti tidak sesuai atau kurang sesuai. Jadi kamu bisa mengecewakan. Janji itu sama kamu jamnya itu bisa molor, bisa mulur seperti karet, guys. Jam karet, ya, bisa mulur, guys, ya. Ini energi kamu. Alasan mereka enggak sukanya ke kamu seperti itu, ya. Sekarang kita coba dengar ini. Jika kamu melihat orang aneh, itu tandanya firasatmu banyak benarnya, dan misteri teka-teki hidupmu akan makin jelas. Ini yang memilih feel B, mungkin kamu orangnya past life, ya. Banyak kenangan yang kurang berkesan, ya, cerita-cerita yang kurang berkesan. Sehingga kamu itu orangnya pemikir, kamu itu orangnya pemakna. Pemakna itu ketika ada sesuatu kamu perasaannya akan memaknai, ini biasanya seperti ini, biasanya orangnya seperti itu, ya. Jadi ini alam semesta mengatakannya. Dengar, ya, setidaknya kamu jelaskan.
Jika kamu melihat orang aneh itu, tandanya firasatmu banyak benarnya. Jadi jika kamu nanti setelah melihat readingan ini melihat orang aneh itu apapun lah. Pokoknya nanti kamu paham orang itu aneh. Dan itu tanda-tanda dari semesta bahwa misteri teka-teki hidupmu akan makin jelas, guys. Feel B dengar ya. Terus kita sambung lagi. Hanya menyadari dan baru paham bahwa seseorang memang berniat menghancurkan hidupmu dengan cara apapun. Dan itu setelah kamu ditemukan jalan keluarnya. Ini guys ya. Jadi memang kamu itu cerewetnya kamu kalau bertanya itu nggak cuma 1 kali 2 kali kamu curhat ke sana, cari informasi ke sini kemari. Itu karena kamu itu memang sedang mengalami sesuatu di cerita hidupmu ya. Ini tentang persaingan. Kamu mengalami dan kamu merasakannya. Makanya itu yang kamu butuhkan adalah satu informasi. Setidaknya kamu itu ingin digamblangkan oleh semesta jawaban dari teka-teki kamu. Teka-teki yang selama ini tentang apakah benar dia adalah memusuhi saya, apakah benar dia telah pokoknya mau menghancurkan saya, usaha saya seperti itu. Dan di sini dikatakan ya, kamu itu akan menyadari, akan memahami semua sifat, semua perilaku seseorang ya. Seseorang itu ya yang merasa dengan kamu berkonflik, atau kalaupun kamu tidak merasa ada masalah, yang orang itu dirasa seperti saingan untuk urusan bisnis boleh, untuk sirik marah tanpa alasan juga boleh. Dan ini kamu sudah tahu, setidaknya kamu sudah tahu. Tapi untuk pemahamannya itu nanti ketika kamu ketemu jalan keluarnya, maka kamu akan seperti dapat jawaban dari semesta, memang benar orang itu nggak suka sama kamu. Menyadari takkan bisa mencintai seutuhnya. Menyadari takkan bisa mencintai seutuhnya. Di sini kamu orangnya slow respon aja ya. Untuk urusan asmara kamu biasa aja, nggak begitu panik, nggak begitu mengejar, menggebu. Ketika ada seseorang menelpon kamu pun kamu tidak begitu wah, kamu santai aja ya. Karena kamu seseorang yang sudah pengalaman. Pahit getirnya manis di bibir, lain di hatinya seorang laki-laki atau seorang perempuannya yang suka menggombal, suka mempermainkan. Ini kamu sudah paham. Jadi peristiwa itu juga menjadikan kamu merubah sifat kamu menghadapi mereka itu seperti kamu itu lelet, nggak begitu tanggap. Alasan kamu itu aja. Kamu berarti fokus ke diri kamu, yang penting hati kamu, yang penting tujuan kamu. Seperti itu guys. Sekian dan terima kasih feel B. Sekarang kita sambung feel C. Ini ada love 10 ya. Ini kartu yang memang permusuhan ya. Alasan seseorang ini membenci kamu tidak tahu asal usulnya ya. Mungkin salah satu, kalau tidak kamu dia, kalau tidak dia ya kamu ya. Menyimpan keirian atas keberhasilan boleh, menyimpan keirian atas apapun yang kamu miliki juga boleh ya. Di sini energinya 5 itu apa yang kamu miliki, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Jadi dia itu orangnya melihat kamu, memotret kamu, menyuting kamu dari segi mata, dari segi hidung mencium bau-baunya,
Dari segi telinga dia mendengarnya, kemudian dari segi magic pun dia melihatnya atau menerawangnya, membaca dengan bantuan orang-orang yang punya indera keenam. Makanya dia ingin memiliki apa yang kamu punya. Intinya irilah, memang orang ini iri, sirik dan dengki, dan ini memang sudah nyata. Kamu pun sudah merasakan bahwa seseorang ini menjadi duri, ya, dalam perjalanan kamu. Alasan mereka membenci kamu ini simpel aja sih, sebetulnya memang nggak suka sama kamu. Kalau udah nggak suka ya nggak ada alasan. Kamu baik pun nggak suka, kamu tetap salah. Intinya seperti itu ya. Terus ini, alasan mereka membenci kamu di sini, kamu orangnya itu dia mengatakan kamu itu mungkin sedikit ada energi apa ya, kurang bersyukur itu, atau tamak. Ya, tamak itu kalau bahasa kita, bahasa Indonesianya apa aku nggak ngerti guys. Pokoknya kamu orangnya itu seperti serakah, seperti itu katanya mereka. Kamu orangnya serakah, mungkin kamu inginnya jaya sendiri, mungkin kamu orangnya pengennya di atas sendiri, seperti itu menurut mereka guys. Ini udah sulit energinya, betul-betul ini yang ini baru permusuhan real, ini permusuhan filse ya. Kalau yang tadi mungkin hanya sebatas konflik teman aja ya. Ini alasan mereka menilai kamu, jadi kamu dibilangnya orangnya ini ya, ini memang energi pertama kan memang dengki, irit, sirik ya. Terus di sini kamu orangnya itu kurang bersyukur, maunya bahagia sendiri, tidak mau berbagi sama orang, seolah-olah kamu itu duitnya mau dikeruk kamu, mau kerja, yang kerja itu cuman kamu, yang sukses itu cuman kamu. Itu menurut versi mereka guys ya. Tapi di sini ya, memang sebetulnya jauh di dalam hatinya dia menyadari bahwa kamu itu orangnya sebetulnya baik, kamu orangnya pekerja keras ya, sehingga kamu itu pantas mendapatkan apa yang kamu punya saat ini, apa yang kamu mampukan saat ini di dalam hidup kamu ya. Jadi sebetulnya itu memang ya. Tapi di sini alasan mereka membenci kamu, dia tetap pokoknya alasan mereka membenci kamu itu kalau kamu usaha. Kita ambil contoh kamu mungkin jualan pop es ya dulu ya, kita contohnya itu, mereka mau menghancurkan kamu itu tidak menghancurkan dagangan kamunya, itu enggak, ini energinya. Jadi alasan mereka membenci kamu itu tidak pada dagangannya, meskipun secara intennya itu nanti akan terkena dampaknya, tapi ini luar biasa loh. Jadi ini antara kamu dan dia saling membenci, yang ada saling afirmasi, mungkin yang kurang tepat, afirmasi yang buruk-buruk ya ke kamunya langsung. Ini contoh, mungkin kamu mentalnya biar kena, dia acak-acak dengan cara ini itu bisa jadi dengan energi guys ya. Ini memang betul-betul bermusuhan. Tapi di sini kamu orangnya memang positif, kamu memang orangnya kuat. Jadi ladang kamu itu sulit untuk dijatuhkan, itu menurut mereka ya. Dan dia itu seperti ingin memiliki sebagiannya, seperti itu, ingin memiliki sebagiannya biar jadi seperti kamu. Ini orangnya betul-betul kurang suka. Tapi sebetulnya dia tahu loh, kamu orangnya baik, itu dia tahu. Semula dia menilai kamu itu orangnya malas, kamu itu orangnya, intinya malas di sini. Kamu itu orangnya slow, santai, terlalu fair, makanya kamu tidak bisa marah, makanya kamu tidak bisa jengkel ketika kamu dikirim, ketika kamu diafirmasikan yang jelek-jelek, energi
buruk itu masuk ke dalam mengacak-acak mental kamu, mengacak-acak perasaan kamu, seolah-olah kamu itu nggak akan paham menurut mereka, karena kamu orangnya seperti santai aja sih hidupnya, mengalir aja, happy aja. Kamu seakan-akan tidak ada cahaya kepakeman seriusan dalam hidup, itu nggak ada. Itu pertama kali dia menilai kamu seperti itu, terus disambung akhirnya. Jadi mereka ingin memiliki apa yang ada pada kamu. Dengar ya guys ya. Menolonglah dengan tulus, karena ikhlasmu insya Allah akan berfaedah. Karena yang kamu tolong berada di energi yang positif. Jika saat ini atau kapanpun kamu ada energi menolong, atau kamu ada kejadian cerita menolong seseorang, maka kamu disuruh ikhlaskan saja. Kalau kamu mampu, tolonglah dan ikhlaskan saja ya. Karena seseorang atau siapapun yang sedang kamu tolong itu memang berada di situasi yang baik, positif guys ya. Ketika ada energi positif, maka kita ikhlaskan saja. Tuhan nanti yang membalas, Tuhan nanti yang mengembalikan ya. Akan keluar dari situasi yang stagnan karena doa dan usahamu. Gak apa-apa guys ya. Ternyata kamu beneran sudah terkena ya energi toksik, energi racun, energi dari seseorang yang membenci kamu ya. Tapi kamu jangan khawatir, kamu akan keluar dari situasi yang stuck, yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kamu akan keluar, dan insya Allah semoga diamini segera guys ya. Beranilah mengambil risiko, karena ketidaknyamanan kamu itu akan berubah baik jangka panjang. Teruskanlah berdoa, dan berjuang seperti itu. Jadi beranilah mengambil risiko, karena ketidaknyamanan kamu itu akan berbuah baik jangka panjang. Teruskanlah berdoa dan berjuang. Ini mungkin kamu seseorang yang banyak diterpa ya. Kamu tidak kaget untuk menghadapi situasi yang ruwet ya. Kamu sering menerima ini. Orangnya biasanya sering menerima energi-energi yang kurang tepat dalam hidup. Jadi kata kasarnya itu, bahasanya itu kata kasarnya mungkin mereka itu sering mengirim magic ke kamu ya. Jadi kamu sudah biasa terkena dengan energinya. Makanya dengan kebaikan yang ada di hati kamu, mungkin Tuhan melindungi kamu. Tapi di sini dikatakan kamu jangan berada di titik nyaman. Kamu mau mengambil risiko. Ketika kamu menarik sesuatu, rasanya semakin tidak nyaman, rasanya semakin tidak enak, itu jangan takut. Teruskan berjuang dan teruskan pasrahkan, berserah kepada yang di atas ya. Nanti akan dapat pertolongan, dan endingnya itu akan dapat jawaban keluar dari masalah yang ribet ini untuk jangka panjang ya. Itu semoga kamu jelas dan paham alasan mereka membenci kamu. Saya mohon pamit, itu bahasa saya. Wassalamualaikum.